Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Tasrum, NIM 190444111443. Di sini saya akan membuat tutorial menghitung tata letak geografis menggunakan metode AHP, di mana dalam tutorial ini bertujuan untuk memenuhi UAS mata pelajaran sistem pendukung keputusan. Mari kita untuk efisienkan waktu, mari kita langsung saja masuk ke tutorial. Di sini saya sudah membuat tabel, dan di sini ada kriteria, posisi geografis, upah buruh, ketersediaan bahan buku, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan transportasi. Di sini pertama-tama kita harus mengisi bilangan mutlak pada tabel pertama ini, yang dimana angka mutlak itu kita isi pada kolom yang berwarna putih. Kita mengisi angka 1 karena angka 1 adalah bilangan mutlak yang tidak bisa dirubah. Dan pada kolom yang berwarna krim ini, pada kolom ini, di sini kita menulis angka sesuai dengan pilihan kita, angka sesuai pilihan kita. Jadi pada bagian itu kita mengisinya dengan angka yang kita inginkan. Misalnya seperti ini. Di sini bagian upah saya mengisi angka 5. Di bagian ketersediaan buku saya mengisi angka 4. Luas wilayah saya mengisi angka 7. Kepadatan penduduk saya isi angka 5. Transportasi saya tulis angka 3. Nah, pada bagian baris posisi geografis ini ke bawah, kita mengambil nilai menggunakan rumus, di mana itu sama dengan 1 atau bisa juga disebut dengan C5 per upah buruh inter. Ini adalah hasil dari perhitungan dari posisi geografis kriteria bagian upah buruh. Begitupun ke bawahnya, kita menghitungnya mulai dari angka 1 per ketersediaan buku. 1, kita membaginya tetap dengan luas wilayah yang ada bagian kolom. Di sini kita mencari jumlah keseluruhan pada posisi geografis itu dengan cara sama dengan sum. Kita ambil dari nilai pertama, kita blok sampai di nilai terakhir, yang dimana itu ada sampai transportasi. Alas kurung. Ini adalah penjumlahan keseluruhan dari posisi geografis. Selanjutnya yang berwarna hijau kita isi sesuai dengan angka pilihan kita, di mana saya di sini isi angka
5, 3, 7, 5. Seperti juga ini, sama penilaiannya dan cara pencarian nilainya juga sama dengan tabel, sama dengan baris yang ada di posisi geografis, sama dengan 1 per ketersediaan buku. Jumlah pun sama kayak yang tadi, kita isi sum, kita blok dari nilai ubah pertama sampai terakhir, balas kurung, enter. Sini pun kita isi. Sini juga kita dengan yang kita mau. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok bagian atas sampai ke bawah, balas kurung, enter. Hasilnya 18,53. Ini adalah cara mendapatkan nilai keseluruhan pada kepadatan penduduk, dan begitu pun juga sebaliknya pada jumlah keseluruhan mencari jumlah keseluruhan pada transportasi. Selanjutnya pada pencarian nilai posisi geografis yang pertama ini sama dengan nilai posisi geografis pada tabel yang pertama per jumlah keseluruhan yang pada posisi geografis. Selanjutnya juga begitu, ini yang 0,20 per 2,13. Seterusnya begitu juga pada sampai tabel transportasi. Pada pencarian jumlahnya pun juga sama, kita memakai sum per, kita blok dari atas sampai bawah, balas kurung, enter. Nah, pada bagian pencarian nilai jumlah itu dengan sama dengan sum per, kita blok pada nilai posisi geografis pertama, kita blok sampai di nilai transportasi, balas kurung, enter. Dengan sum kurung, buka kurung, kita blok nilai posisi geografis yang pertama sampai transportasi, balas kurung, enter. Begitupun sampai ke bawah bagian transportasi. Dan pada nilai pencarian nilai pada Pareto vector itu adalah dengan cara sama dengan jumlah yang ada pada posisi geografis yang pertama per jumlah keseluruhan, yaitu 6. Bawah pun juga begitu, kita perkan dengan barisan yang ada di samping per jumlah keseluruhan. Begitupun seterusnya. Dan di sini ini
pada tabel yang ini kita menentukan nilai pada letak geografis, yang dimana letak geografis pada tabel ini ada beberapa kabupaten. Yang pertama ada Kabupaten Sengkang, Malili, Makassar, Palopo, Masamba, Parepare, dan Bone. Di sini kita tentukan nilainya, dan dimana pada tabel ini ada nilai bilangan mutlak, bilangan pilihan sendiri, dan nilai yang menggunakan rumus. Pada tabel ini tidak beda jauh dengan sama persis, bisa dibilang dengan sama persis dengan tabel yang pertama tadi. Ini pada kolom baris ini itu kita tentukan pilihan angkanya menurut kita sendiri, dan pada tabel yang ini itu menggunakan baris, dan nilai mutlak itu tetap pada kolom-kolom yang sudah kita tandai seperti yang pada tabel yang pertama tadi. Nah, cara mendapatkan nilai yang menggunakan rumus itu dengan cara sama dengan angka 1 per nilai pada Malili yang sudah kita tentukan tadi, enter. Begitupun sebaliknya, angka 1 per nilai yang kita tentukan pada kolom Makassar. Begitupun seterusnya. Saat kita mencari nilai pada setiap tabel, kolom, dan baris pada bilangan pada tabel tersebut. Dan cara mencari penjumlahannya, jumlah keseluruhannya itu sama dengan sum per kita blok pada nilai pertama sampai nilai terakhir, kelas kurung, enter. Begitupun sebaliknya, yang saya berikan tanda kuning itu cara penjumlahannya itu cara mencari jumlahnya itu sama menggunakan sum. Pada tabel keempat ini sama dengan yang tabel yang kedua tadi. Di sini ada kesalahan. Itu per jumlah yang ada pada kolom Sengkang dengan per jumlah. Nah, caranya pun sama, mencari penilaiannya pun sama, sampai kolom Bone itu sama, dan cara pencarian jumlahnya pun sama pada kolom kedua tadi, tetap menggunakan sum. Dengan cara kita blok nilai pertama pada kolom Sengkang sampai ke nilai pertama pada kolom Bone, balas kurung, enter. Begitupun sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kolom pada tabel terakhir itu kita isi sesuai dengan tabel yang pertama tadi. Kolom tabel pertama tadi 1. Sini kita tentukan menggunakan angka pilihan kita sendiri. Nah, tetap cara mencari nilai menggunakan rumus itu sama seperti tadi, 1 per
nilai dari Malili. Nah, begitupun sebaliknya semuanya tetap begitu. Di sini saya sudah selesai mengisi tabel pada kolom ini. Selanjutnya pada priority vektornya itu kita bisa mengcopy jumlah priority vektor yang sudah ada tadi kita isi di atas dengan cara kita klik ini dan dia itu langsung mengcopy nilai secara otomatis. Begitupun sampai seterusnya. Dan cara mendapatkan hasil kalimat matriksnya itu dengan cara sama dengan 1 kali nilai faktor tambah nilai Malili dikali nilai faktor tambah nilai Malili dikali faktornya itu pun selanjutnya. Nah, begitu cara untuk mendapatkan hasil kalimat matriksnya. Begitupun seterusnya kita menggunakan rumus kali dan tambah. Nah, pada pembagian ini cara mendapatkannya itu kita bagi sama dengan hasil kalimat matriks pada kolom baris pertama per nilai priority vektor yang baris pertama. Nah, begitupun seterusnya. Dan cara untuk mendapatkan hasil ini dari lambda itu sama dengan average buka kurung hasil pembagian pertama kita blok sampai yang terakhir, tutup kurung, enter. Ini adalah nilai lambdanya 9,35. Dan cara untuk mendapatkan nilai C itu sama dengan buka kurung, kita klik nilai lambdanya kurang 9. Kenapa 9? Karena angka pertama dari hasil lambda itu adalah 9. Tutup kurung per buka kurung 9 dikurang 1 tutup kurung. Nah, itu adalah nilai CI-nya. Selanjutnya kita mencari nilai RI sama dengan 1,98 dikali 9 buka kurung 9 dikurang 2 tutup kurung per 9.
Kenapa di sini kita menggunakan 1,98? Karena di mana cara untuk mendapatkan hasil nilai RI itu kita menggunakan nilai 1,98 untuk menemukan hasil dari RI-nya. Dan 1,98 itu adalah sudah merupakan rumus tetap. Kita enter. Nilai RI-nya 1,54. Dan cara untuk mendapatkan nilai CR-nya yaitu sama dengan nilai RI per nilai CI. Enter. Salah. Dengan nilai CI per nilai RI. Nah, hasilnya 0,02836, di mana ada penjelasannya di sini. Kurang dari 0,1 maka konsisten. Nah, inilah paparan hasil tutorial yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.